Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, meminta kepadaku, maka aku akan berikan nikmat-nikmat tersebut. Namun ketika diberikan nikmat, ketika kita diberikan nikmat lalu kita hitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak pernah kita minta, maka nikmat iman dan Islamlah merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti kita di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah kita, tapi juga ketakwaan yang diimplementasikan, yang diamalkan dalam keseharian hidup kita. Dengan harapan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata masjid di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Baik dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular atau plural, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat masjid atau masajid dalam 28 kali. Ini menandakan betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Karena setiap hari
kita akan datang ke masjid. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka-mereka yang senantiasa pergi ke masjid dan memakmurkan masjid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang senantiasa pergi ke masjid dan mau memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya innama ya'muru masajidallah, diawali dengan kata-kata innama yang artinya adatul hasr. Hanya mereka yang mau memakmurkan masjid adalah mereka yang amanah billah, mereka yang beriman kepada Allah. Wa aqamas shalah, mereka mau mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka mau mengeluarkan zakat. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, mereka yang mau mendirikan salat, mereka mau menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pasti mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kata-kata asa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang berarti pasti. Berbeda dengan la'alla yang artinya litaraji, hana sebuah harapan. Tapi asa itu pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan, perlindungan pada hari kiamat. Saat dimana tidak ada perlindungan kecuali mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Dalam ayat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mereka akan mendapatkan naungan. Tidaklah mereka mendapatkan naungan kecuali hanya 7 orang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Hatinya berhubungan dengan masjid. Hatinya selalu berada di masjid walaupun dirinya berada di mana-mana. Hatinya itu terpaut ke masjid. Ini akan mendapatkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan, tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang memakmurkan masjid dan diisi masjid tersebut, maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kata-kata masjid disebutkan di sini dengan kalimat Baitullah, rumah Allah. Apa yang dia lakukan? Yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab di masjid. Wa yatadarasunahu, dan mereka pun mempelajari Al-Qur'an, Alkitab. Illa hafathumul malaikah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Untuk apa mereka mengelilingi mereka? Mendoakan mereka yang mereka betul-betul membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an di masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka pun diberikan rahmat, diturunkan rahmat di tengah-tengah mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka pun diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu man indah, dan Allah pun menyebut-nyebut di hadapan malaikat dengan bangganya terhadap hambanya yang sedang membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an di masjid. Ini yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang memakmurkan masjid, yang mengisi masjid. Namun di sana ada sanksinya bagi mereka-mereka yang tidak mau memakmurkan masjid, bahkan mencegah orang lain untuk tidak memakmurkan masjid.
Apa kata Allah SWT? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma yadkhuluna illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim, adzabun azim. Apa kata Allah SWT? Tidak ada mereka yang lebih zalim dari orang-orang yang mencegah orang lain untuk datang ke masjid. Artinya apa? Tidak ada yang paling zalim kecuali mereka yang melarang orang, mencegah orang, menahan orang untuk pergi ke masjid. Dan di masjid orang tersebut ayyuzkara fiha ismuh. Mereka ingin menyebut-nyebut nama Allah. Karena orang yang ke masjid adalah orang yang rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena mereka ingin mensucikan dirinya ketika mereka ke masjid. Mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit. Apakah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan lain sebagainya. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum fid dunya khizyun. Mereka akan diberikan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang hina. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan mereka pun nanti di akhirat akan diberikan adab yang sangat berat. Azim, yang sangat besar. Jadi enggak main-main terhadap hal ini. Ini sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Banyak orang-orang yang ingin mensucikan hatinya, membersihkan hatinya untuk duduk menuntut ilmu. Ingin mendengarkan bagaimana kalamullah. Mereka ingin mendengarkan bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali datang ke masjid, memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai di Madinah beliau tidak membangun pusat perekonomian. Beliau tidak membangun bagaimana pusat-pusat pemerintahan. Tapi yang beliau bangun adalah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyatukan umat Islam. Ketika mereka datang ke masjid, disatukan oleh Rasulullah SAW. Dengan iman yang satu, dengan kitab yang satu, dengan gerakan yang satu yaitu sholat, dengan kiblat yang satu, dengan bacaan yang satu. Semuanya disatukan. Kan gak mungkin ketika kita masuk ke masjid sekarang ini, ditanya apa madhab Anda? Apa organisasi Anda? Tidak. Semuanya disatukan. Itulah masjid. Artinya bahwa masjid itu adalah simbol persatuan umat Islam. Di masjidlah kita disatukan. Enggak melihat apakah madhab Anda, enggak melihat apakah golongan Anda, tidak. Ketika mereka Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Al-Qur'an, berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara kita. Jadi jangan kita pecah belah masjid dengan umat dengan gara-gara hanya sekedar beda paham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, semoga dengan kita senantiasa datang ke masjid, apalagi kita sholat berjamaah, itu juga akan dimintakan oleh para malaikat mendapatkan ampunan. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itu orang yang sholat di masjid, datang ke masjid saja, di mereka sudah mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sudah waktunya bagi kita untuk bagaimana kita memakmurkan masjid dengan sebenarnya, agar kita menjadi orang-orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan malaikat bahwa hambaku mereka datang ke masjid membaca Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah,
senantiasa membentengi iman dan Islam kita, sehingga pada akhirnya kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.